Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5721. Charlie tersenyum dan berkata, ini memang berbahaya. Tapi kalau bisa bertemu Victoria, itu mungkin hal yang baik. Vera bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan curiga, apa rencana Tuan Muda? Charlie berkata dengan serius, aku tidak punya rencana. Alasan utamanya adalah karena terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke selatan Yunan sendirian. Kalau ingin pergi, aku akan menemanimu. Kalau kamu tidak bertemu Victoria, itu yang terbaik. Kalau bertemu Victoria, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Selama Victoria tidak mengetahuinya, maka melalui Victoria, mungkin bisa menemukan tempat di mana dia dan ayahmu memuja Marcius sebagai guru saat itu. Seperti yang dia katakan, Charlie menjelaskan lebih lanjut. Sekarang setelah banyak hal terjadi, saya semakin merasa bahwa kata pengantar apokaliptik dan buku apokaliptik terkait dengan orang tua saya sampai batas tertentu. Dan semuanya tampaknya terkait dengan Marcius itu. Leluhur tua Marcius tidak dapat dipisahkan dari hubungan tersebut. Kalau saya dapat menemukan tempat dia berlatih di masa lalu, mungkin kita dapat menemukan barang atau catatan yang ditinggalkannya. Vera ragu-ragu dan berkata, jika Tuan Muda tidak ingin bertemu Victoria, saya 90% yakin. Tetapi jika Tuan Muda ingin bertemu Victoria, saya 100% yakin. Tapi, kalau boleh berkata terus terang, kekuatan Tuan Muda saat ini, ditambah dengan kemampuan sembunyi Ruby. Bahkan jika kamu bisa menyembunyikan auranya dari Victoria, kamu mungkin tidak bisa mengikuti Victoria dari Yunan Selatan ke Siwandasan. Charlie berkata sambil tersenyum. Nona Lavor mengabaikan kekuatan jaringan pengawasan China. Selama kita dapat memastikan dia muncul di tempat tertentu di China, selama dia terlihat, dia tidak akan bisa lepas dari pengawasan Skynet. Maka kami dapat merepotkan Tuan Sansor. Dengan identitas dan kualifikasinya, dia seharusnya dapat langsung mengambil data Skynet. Tetapi masalahnya sekarang adalah ada kerumunan besar, dan saya tidak tahu di mana harus menangkapnya. Vera merenung sejenak, dan berkata, tidak sulit. Victoria kemungkinan besar akan pergi ke makam ayahku. Selama dia menunggu di sana, ada kemungkinan besar dia akan terlihat. Charlie bertanya padanya, Nona Lavor, di mana makam ayahmu di selatan Yunan? Vera berkata, di Dali. Nenek saya lahir dan besar di Dali. Dia tinggal di kota kuno. Dan makam pakaian ayah saya ada di pegunungan dekat Laut Erhai. Charlie bertanya lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Di mana abu ayahmu dikubur? Vera berkata, di Pole. Setelah itu, Vera berkata lagi, Tianchi tempat ibu Puca berada di Bana. Dali, Pole, Bana, gumam Charlie. Dan sebuah rencana lengkap muncul di benaknya. Jadi, dia berkata, Nona Lavor, beri saya waktu 2 jam untuk bersiap. Setelah 2 jam, saya akan menjemput kamu di Scarlet Pinnacle Villa. Kita akan pergi ke Yunan Selatan bersama. Vera setuju tanpa berpikir. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Tuan Muda di Scarlet Pinnacle Villa. Charlie menutup telepon, dan segera pergi ke pemandian air panas Champs Elysees. Dia ingin bertemu Ruby terlebih dahulu, lalu menjemput Vera untuk pergi ke selatan Yunan. Jadi, saat mengemudi, dia menelepon Isaac dan mengatakan kepadanya, Isaaf, bantu saya menyewa jet bisnis. Jangan gunakan nama keluarga Wade untuk menyewanya. Gunakan perusahaan lain untuk membayarnya. Dalam 2,5 jam, saya ingin terbang. Bab 5722. Sejak Charlie melacak tanaman merambat dan menemukan perusahaan pelayaran yang berbasis di Singapura, dia menyadari bahwa pesawat penerbangan sipil adalah bak yang cenderung diabaikan oleh orang biasa. Tidak peduli seberapa kaya dan hebatnya seseorang, selama dia terbang melintasi negara dengan pesawat, dia harus dengan jujur melaporkan semua informasi penerbangan ke semua negara yang dia lewati. Ini karena tidak ada individu yang dapat mengontrol seluruh sistem penerbangan. Pemerintah di seluruh dunia menganggap keselamatan penerbangan dan keamanan wilayah udara sebagai prioritas utama. Kecuali pengedar narkoba di Meksiko dan Kolombia, tidak ada yang berani menerbangkan pesawat ke angkasa. Dan di dunia ini,
Tidak ada individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pesawat siluman yang dapat menembus semua radar. Oleh karena itu, apakah itu orang terkaya di dunia atau Tuan Ying dari perkumpulan penghancuran King? Selama dia naik pesawat, keberadaannya tidak dapat disembunyikan. Untuk Victoria dan seluruh dinasti King, mereka selalu merasa bahwa mereka bisa menyembunyikan dengan sangat baik maskapai dan tujuan sebenarnya dari menerbangkan pesawat. Oleh karena itu, biarpun semua orang bisa mengetahui pesawatnya, selama tidak ada yang tahu pesawat ini milik mereka, maka mereka tidak akan terekspos. Namun nyatanya, begitu menemui sedikit pengecualian, peluang keterpaparannya masih sangat tinggi. Itu sebabnya Charlie meminta Isaac untuk menyewa pesawat dengan nama lain. Apalagi, dia tidak mau terbang langsung ke Dali meski menyewa pesawat. Lagi pula, masih ada jendela waktu lebih dari 20 jam. Dia alam terbang dulu ke Lijian, yang jaraknya kurang dari 2 jam dari Dali. Lalu berkendara dari Lijiang ke Dali. Dengan cara ini, tujuan dapat disembunyikan, dan keamanan dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Awalnya, Charlie berencana pergi ke Willow Villa untuk menghapus formasi pil peremajaan terlebih dahulu. Lalu mengunjungi villa tempat tinggal sementara kakek neneknya. Tetapi ketika dia berpikir untuk pergi menemui Ruby, Charlie menelepon Albert dan memintanya untuk membuka jaringan nirkabel di villa tempat tinggal kakek neneknya. Sehingga mereka dapat terhubung ke dunia luar. Dan melalui WeChat, Charlie menghubungi kakek dan nenek bahwa dia sementara jauh dari rumah untuk urusan bisnis. Dia akan datang berkunjung di lain hari. Meski kakek dan nenek merasa sedikit kecewa, mereka tetap menyuruhnya bergegas dan menyibukkan diri dengan bisnis. Charlie berjanji pada neneknya, dia akan datang ke pintu setelah kembali dari kerja. Saat Charlie sedang mengemudi, keluarga Aker mengadakan pertemuan di villa di tengah gunung. Kate, yang telah meminum pil peremajaan, berada dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Dia melihat waktu dan berkata kepada Lulu, "Lulu, Charlie memintamu untuk melaporkan keselamatanmu pada Jamie. Dan ngomong-ngomong, sampaikan apa yang ingin Charlie sampaikan kepadanya. Telepon dia sekarang, punya masalah." Kate merenung sejenak, dan berkata dengan serius, "Kecuali semua orang yang duduk di sini, saya hanya percaya pada Charlie. Saya bahkan tidak berani percaya pada semua cucu saya." Lulu mengangguk dengan sedih. "Aku tahu. Ayah, aku akan menghubunginya sekarang." Kate menginstruksikan, "Ingatlah untuk menggunakan WeChat." "Baik." Lulu mengambil telepon, masuk ke WeChat-nya, mengirim panggilan suara ke suaminya Jamie Cheren. Dia menyalakan speaker pada saat yang bersamaan. Di ujung lain telepon, suami Lulu, Jamie Cheren, menjawab hampir seketika. Dia bertanya dengan suara tergesa-gesa, "Lulu, ini kamu?" Lulu bersenandung, "Ini aku." Saat mendengar suara Lulu, Jamie langsung sangat gembira, dan berkata, "Lulu, sebaiknya kamu baik-baik saja. Saya berkali-kali menelepon kamu 2 hari terakhir, tetapi tidak berhasil. Ini membuat saya khawatir." Suasana hati Lulu sangat rumit saat ini. Dia tidak tahu apakah suaminya menjadi agen rahasia di rumahnya. Tentu saja, dia tidak ingin ini terjadi. Tetapi dia tidak berani menganggapnya enteng, karena ini adalah masalah hidup dan mati untuk seluruh keluarga Aker. Jadi, dia terus mengikuti instruksi Charlie, dan berkata, "Sayang, kamu hampir tidak bisa mendengar suaraku." Jamie berseru, "Apakah sesuatu terjadi?" Lulu berkata, 2 hari yang lalu, seorang master super yang sangat kuat tiba-tiba datang ke Willow Villa. Orang itu disebut Senior Chardon, salah satu dari 4 senior dari perkumpulan penghancuran King. Dia yang terkuat dari 4 senior. Hampir semua pengawal di rumah terbunuh tepat setelah bertemu satu sama lain secara langsung. "Ah," Jamie bertanya dengan gugup. "Lalu apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa kabur? Apakah orang tuamu baik-baik saja?" Lulu menjawab, "Pada saat itu, kami semua berpikir kami pasti akan mati." Tanpa diduga, pria misterius yang mengenakan masker muncul dan menyelamatkan kami. Tuan Chardon dikejar dan dipukuli olehnya, dan dia tidak pernah muncul lagi. Jamie bertanya dengan curiga. Orang misterius lainnya, ini yang kedua kalinya, bukan? Mungkinkah ini terkait dengan orang misterius yang menyelamatkanmu pertama kali? Lulu berkata dengan tenang, "Benar, aku mengenali suaranya. Suaranya mirip dengan suara dermawan yang menyelamatkan kami di New York."
Bab 5723. Jamie dengan cepat bertanya, apakah kamu melihat dermawan itu? Siapa dia? Mengapa dia selalu muncul di saat-saat kritis? Lulu berkata, dermawan itu menutupi wajahnya, dan dia tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan kami. Jamie tidak bisa menahan napas. Aneh, orang yang sangat kuat. Mengapa dia selalu melindungimu secara diam-diam? Dan dia selalu tidak menunjukkan sifat aslinya. Lulu mendengarkan pertanyaan terperinci suaminya, dan sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Sambil gugup, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, tampaknya dermawan ini memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi dia memutuskan untuk tidak pernah menunjukkan warna aslinya. Jamie berseru, apa yang lebih penting? Jantung Lulu berdetak kencang, dan dia berkata, menurut apa yang dikatakan dermawan itu kepada senior Chardon, dia akan mengalahkan seluruh perkumpulan penghancuran King. Dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan memenggal kepala seorang bernama Victoria. Tidak ada gerakan di ujung telepon. Lulu bertanya ragu-ragu, sayang, apakah kamu masih mendengarkan? Jamie kembali sadar, dan tidak bisa mengingat ketakutannya dan berkata, saya mendengarkan. Saya menonton sesuatu. Saya sedikit terganggu. Saat dia mengatakan itu, Jamie berkata lagi, lebih baik kalau kalian semua baik-baik saja. Saya dapat yakin, saya belum mendengar kabar dari kamu selama 2 hari terakhir. Saya gugup. Saya tidak berpikir tentang makanan dan minuman. Bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Lagi pula, Jamie menguap, dan berkata, oh, saya belum menutup mata selama 2 atau 3 hari. Saya sudah mendengar kamu baik-baik saja. Saya sangat kedinginan. Saya tidak bisa membuka mata. Istriku, aku akan tidur sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Lulu mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi merosot, namun tetap berkata dengan suara yang sangat prihatin. Oke suami, istirahatlah, dan jangan ganggu ponselmu. Oke, Jamie setuju. Dan berkata kepada Lulu, sayang, aku akan menutup telepon dulu. Oke, tutup. Saat panggilan suara berhenti, Kate berkata dengan sungguh-sungguh, tak perlu berpikir, pasti ada yang salah dengan Jamie. Lulu berkata, ayah, Jamie peduli pada Kiat dan ingin tahu apa yang terjadi. Tidak masalah untuk bertanya lebih banyak, kan? Kate berkata dengan dingin, tidak apa-apa untuk bertanya terlalu banyak. Namun setelah kamu selesai bertanya, akan ada masalah. Duncan juga setuju saat ini dan berkata, saya mendukung penilaian Paman Aker. Jamie memang punya masalah. Lulu buru-buru bertanya, kakak Duncan, apa masalahnya? Duncan berkata tanpa ragu, dalam keadaan normal, dia tahu kamu lolos dari kematian. Jadi tidak masalah untuk bertanya terlalu banyak. Tapi setelah dia tidak bisa menghubungimu, dia tidak segera datang ke China. Dapat dipahami untuk mati. Tetapi sekarang kamu baik-baik saja. Mengapa dia tidak berbicara tentang datang ke Aurus Hill untuk membicarakanmu? Pasangan normal. Dalam situasi ini, tidak peduli seberapa lelahnya mereka, mereka akan ditarik ke sini. Dia bisa naik pesawat, lalu beristirahat dan tidur dalam perjalanan. Duncan berkata lagi, dia tidak pernah menyebutkan keinginannya untuk datang menemui kamu. Itu pasti karena dia ingin melaporkan berita penting ini kepada Tuan Ying sesegera mungkin. Dan kemudian meminta Tuan Ying yang memutuskan. Jika Tuan Ying meminta untuk datang menemuimu, dia akan datang menemuimu. Begitu kata-kata Duncan jatuh, dia mengerutkan kening lagi, dan berkata, tidak, dia seharusnya tidak membiarkan Jamie datang menemuimu. Setelah Charlie menyanyikan strategi kota kosong, dia tidak akan pernah berani mengirim siapapun lagi ke Aurus Hill. Lulu mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini, Kate menghela nafas, dan menghiburnya. Oke, sekarang belum waktunya memikirkan hal ini. Mulai sekarang, kita hanya perlu mengingat bahwa kecuali Charlie, tidak ada orang lain yang layak dipercaya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Charlie pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elises. Charlie sudah meminta Albert untuk mengatur Ruby di ruang tamu yang benar-benar aman. Setelah tiba, dia langsung berkencan ke ruang tamu tempat Ruby berada di bawah bimbingan Albert. Begitu Charlie memasuki pintu, Ruby dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat,
Anda menemui saya. Saya bertemu Tuan Wade. Charlie mengulurkan tangannya. Nona Yurman, tidak perlu terlalu sopan. Saya tidak punya banyak waktu. Saya akan langsung ke intinya. Dengan mengatakan itu, Charlie tidak menunggu jawaban Ruby. Dan melanjutkan, Victoria akan segera berangkat ke Australia. Dia akan berhenti di Australia dan kemudian terbang ke Myanmar. Nona Lavore dan saya curiga. Kemungkinan besar dia akan pergi ke Siwandasan. Saya ingin bertemu dengannya. Jadi saya datang untuk bertanya kepada Nona Yurman. Bagaimana saya bisa menyembunyikan aura dan napas di tubuh saya, sehingga orang lain tidak menemukan saya? Ruby berseru. Apa yang Tuan Wade katakan? Victoria keluar. Charlie bertanya padanya. Apakah aneh kalau Victoria keluar? Ruby berkata. Dia tidak keluar selama hampir 20 tahun. Apakah informasi Tuan Wade akurat? Charlie tersenyum dan berkata. Ini bukan intelijen apapun. Tetapi saya menganalisis petunjuk yang relevan dengan Nona Lavore. Kami menyimpulkan kemungkinan besar dia akan pergi ke Siwandasan. Kami berdua berencana pergi ke Yunnan Selatan untuk memverifikasi apakah spekulasi kami itu benar atau tidak. Bab 5724. Ruby sedikit bingung. Dia memandang Charlie dan bertanya kepadanya. Tuan Wade, Anda dan Nona Lavore, mengapa mengambil risiko mendekati Victoria? Ini, bukankah terlalu berbahaya? Charlie berkata dengan tenang. Kedengarannya berbahaya. Tetapi sebenarnya, Nona Lavore dan saya tidak bermaksud untuk benar-benar dekat dengan Victoria. Ide Nona Lavore adalah untuk membuat perbedaan waktu. Menurut analisis Nona Lavore, kemanapun Victoria pergi, anggota perkumpulan penghancuran King mungkin telah mundur. Selain itu, seluruh anggota perkumpulan penghancuran King sekarang telah memasuki tahap diam. Selama perbedaan waktunya yang singkat, kemana dia pergi, lebih aman bagi kami. Berbicara tentang ini, Charlie tidak bisa menahan napas. Dia adalah musuh terbesar dalam seumur hidup sejauh ini. Aku harus tahu seperti apa orang ini terlebih dahulu. Selain itu, tujuan kedatangannya ke China kali ini mungkin untuk pergi ke Siwandasan. Saya juga ingin tahu, di mana tepatnya Marcius berlatih dalam pencahayaan. Setelah mendengar ini, Ruby sedikit mengangguk. Dia berkata, Tuan Muda Wade dan Nona Lavore sangat berani dan strategis. Kalian pasangan yang sempurna. Bersama-sama, kalian berdua pasti akan mengalahkan perkumpulan penghancuran King dan Victoria. Charlie mengelilingi dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, jika ingin mengalahkan perkumpulan penghancuran King, kekuatan komprehensif harus melebihi mereka. Kalau ingin mengalahkan Victoria, kekuatan pribadi harus melampaui Victoria. Tidak peduli mana dari dua dimensi ini, kami masih tertinggal jauh. Ruby berkata dengan serius, terserah orang untuk melakukannya. Saya sangat yakin Tuan Wade bisa melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia segera berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Victoria pernah mengajari saya rumus mental. Dengan menjalankan rumusan mental, saya dapat menyembunyikan jejak napas dan energi spiritual. Saya akan memberitahu kamu rumus mental. Kamu bisa mencobanya sendiri. Charlie mengangguk. Kalau begitu terima kasih Nona Yurman. Ruby tidak menyembunyikan rahasia apapun. Dan segera mengajari Charlie cara Victoria mengajarinya. Kata demi kata. Setelah Charlie menuliskannya, dia mencoba menjalankan pikirannya. Dan dia benar-benar merasakan energi spiritual di tubuhnya seolah membentuk penghalang di permukaan tubuhnya. Mengunci semua energi spiritual di dalamnya. Ruby melihat bahwa Charlie telah berhasil menggunakan metode mentalnya. Jadi dia mengingatkannya. Tuan Wade, salah satu kerugian terbesar dari metode mental ini adalah setelah aura energi spiritual disembunyikan, Anda tidak dapat lagi menggunakan energi spiritual. Setelah menggunakan energi spiritual lagi, efeknya penyembunyian juga akan segera berakhir. Kamu harus berhati-hati. Oke, Charlie sedikit mengangguk. Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia berkata kepada Ruby, Nona Yurman sedang memulihkan diri di sini. Saya akan berkunjung lagi setelah kembali dari Yunnan Selatan. Ruby berkata, Tuan Wade, mengapa saya tidak pergi bersama Anda? Kalau ada bahaya, saya dapat membantu. Charlie memegang tangannya. Siapapun yang saya temui dapat membantu saya. Tetapi saya tidak dapat bertemu Victoria. Kalau kamu memiliki formasi yang ditinggalkannya di istana Niwan kamu.
Saya pikir dia pasti telah mengaktifkan formasi karena keburukannya dan kekejaman. Jadi lebih aman bagi Nona Yurman agar tidak muncul di sekitarnya. Ruby sedikit mengangguk. Dia meyakini apa yang dikatakan Charlie sangat masuk akal. Victoria kejam. Karena dia bisa meninggalkan formasi identitas diri yang kuat di istana Niwannya. Dia pasti memiliki cara untuk mengaktifkan formasi tersebut. Jadi, dia berkata, kalau begitu saya akan mendoakan Tuan Xia pulang dengan penuh kemenangan. Saat ini, Boeing 777 Victoria telah terbang melalui wilayah udara Selandia Baru, dan akan segera mendarat di Australia untuk mengisi bahan bakar. Meski kecepatannya hampir 1000 km per jam sudah sangat cepat, namun tetap membuat Victoria sedikit cemas. Sejak lukisan guru muncul di Aurus Hill, mentalitasnya telah runtuh, dan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita berusia 400 tahun benar-benar hilang. Bab 5725. Victoria melihat grafik penerbangan di depannya, menatap data ketinggian dan kecepatan di atasnya. Dia mengutuk dengan suara rendah. Semakin cepat teknologi modern berkembang, semakin banyak bajingan uang mencari keuntungan. Concorde bisa terbang 2000 km dalam 1 jam. Pesawat saat ini bahkan tidak bisa terbang 1000 km dalam 1 jam. Dan yang bisa terbang 1000 km per jam, jangkauannya tidak cukup jauh. Melihat dia sedikit marah, seorang anggota kru bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tenang, tuanku. Perjalanan kita sangat jauh. Bahkan dengan pesawat Concorde, sulit untuk melakukannya. Jangkauan maksimumnya hanya 5 atau 6000 km. Dari Buenos Aires ke Melbourne, Concorde hanya dapat terbang setengah jalan, dan ada lautan di tengahnya. Dan kita tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk mendarat dan mengisi bahan bakar." Victoria melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada pihak lain untuk tidak mengganggunya. Dia juga tahu bahwa pesawat supersonik memiliki banyak kekurangan. Menggunakan benda itu untuk menerbangi rute jarak jauh sama frustasinya dengan mengemudi jarak jauh dengan kendaraan energi terbarukan. Dia tidak lagi berbicara lebih banyak, dan kebosanan di hatinya tidak pernah terselesaikan. Pada saat ini, telepon satelit di depannya tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya, melihat nama kontak Jamie yang muncul di telepon. Dia segera menyambungkan telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Apa ada berita tentang keluarga Aker?" Di ujung lain telepon, Jamie, paman kecil Charlie, buru-buru berkata, "Melapor ke pimpinan. Bawahan baru saja menghubungi Lulu." Victoria menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka belum mati." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menemukan berita?" Jamie berkata dengan hormat, "Bawahan ini menelepon Anda untuk melaporkan sesuatu." Victoria berkata dengan dingin, "Katakan." Jamie dengan cepat berkata dengan singkat, "Lulu memberitahuku, orang yang menyelamatkan keluarganya di Aurus Hill sama dengan orang yang menyelamatkan mereka di New York." "Apa?" Victoria berseru. "Apakah berita itu dapat dipercaya?" Jamie berkata, "Lulu memberitahuku secara pribadi. Seharusnya tidak ada yang salah. Selain itu, Lulu juga memberitahuku bahwa pria itu muncul setelah Senior Chardon muncul. Jika dia setengah langkah kemudian, Senior Chardon yang sudah ada di sana bisa membunuh semua keluarga Aker." Victoria berkata dengan muram, "Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu siapa orang itu." Setelah itu, Victoria bertanya lagi, "Apa kamu bertanya kepada Lulu? Apakah pihak lain mengatakan sesuatu kepada Senior Chardon saat menyelamatkan keluarga Aker hari itu?" "Ya," kata Jamie, dan dia jatuh ke dalam keadaan cemas. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Victoria apa yang ditinggalkan Charlie. Karena takut Tuan Ying tidak senang, dia akan menghukumnya. Victoria mendengar bahwa dia sedikit pemalu. Jadi dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Kamu bisa menjawab dengan jujur apapun yang aku minta. Bahkan jika beberapa kata menyinggung perasaanku, aku tidak akan mengejarnya." Baru kemudian Jamie menghela napas lega, dan dengan cepat berkata, "Lulu bilang, orang itu mengetahui identitas Senior Chardon. Dia juga mengetahui keberadaan perkumpulan penghancuran King. Dan yang lebih penting, dia juga mengetahui identitas Anda." Dia berkata, juga berkata. Begitu Victoria mendengar topik itu disampaikan kepadanya, dia secara alami tidak sabar untuk mengetahui detail tindak lanjutnya.
Namun tidak ada gerakan di sisi lain telepon untuk waktu yang lama. Dia memarahi dengan suara dingin. Kalau mau bicara, cepat bicara. Kalau tidak mau bicara, potong lidahmu nanti. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung terganggu. Dan dengan cepat mengatakan apa yang ingin Charlie sampaikan kepada Victoria. Jamie berkata, dia bilang dia akan memenggal kepalamu dengan tangannya sendiri. Bab 5726. Apa katamu? Victoria sangat marah saat ini. Dia hidup selama 400 tahun dan mengabaikan hampir semua hal selama 300 tahun terakhir. Dalam 300 tahun terakhir, dia adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa dia akan memenggal kepalanya sendiri. Jamie di ujung telepon ketakutan ketika dia mendengar teriakan marah Victoria. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Maafkan saya, tuanku. Bawahan hanya mengulangi apa yang dikatakan pencuri itu. Saya bukan tidak menghormati Anda." Meskipun Victoria tahu bahwa Jamie baru saja mengulang, dia masih marah. Jamie takut kemarahan Victoria akan naik. Dia buru-buru berkata, "Tuanku, bawahan bersedia berbagi kekhawatiran tuanku. Kalau diminta pergi ke Aurus Hill, bawahan pasti akan melakukan yang terbaik untuk cari tahu asal-usul orang misterius itu untuk tuanku." Victoria berkata dengan dingin, "Kalau kamu pergi ke sana, kamu menjebak dirimu sendiri." Jamie buru-buru berkata, "Tuanku, Lilian sudah mati. Kemungkinan keluarga Akar mencurigai bawahan tidak terlalu tinggi. Selain itu, bahkan jika mereka mencurigai bawahan, lalu apa? Tanpa bukti kuat, saya tidak percaya mereka bisa membunuh bawahan. Lagi pula, bawahan ini adalah menantu keluarga Akar dan suami Lulu. Bawahan selalu dihargai tinggi oleh Kate." Victoria berkata dengan jijik, "Keluarga Akar jauh lebih licik dari yang kamu bayangkan." Setelah Lilian terungkap, keluarga Akar tidak akan pernah mempercayai siapapun dengan nama keluarga asing. Bahkan kalau kamu suami Lulu, terus apa? Saya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi dengan mudah. Jamie hanya bisa berkata, "Tapi Tuan Ying, situasi saat ini terlalu pasif bagi kita. Jika Master Misterius di belakang keluarga Akar tidak ditemukan, kita tidak akan memiliki kedamaian untuk sehari." Victoria mendengus dingin. Bahkan Senior Chardon tidak dapat menemukan Tuan Misterius itu. Jadi semakin tidak mungkin bagimu untuk menemukan petunjuk tentang dia. Mungkin setelah pihak lain menangkapmu, menyiksamu, dan akhirnya mendapatkan lebih banyak informasi tentang kita. Jamie ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Tuan Ying, bawahan ini memberi tahu Anda apa yang ada di hati Anda. Dan sekarang bawahan ini juga merasa sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Insiden besar seperti itu terjadi pada keluarga Akar. Jika bawahan tidak pergi ke Aurus Hill, keluarga Akar pasti akan mencurigai bawahan. Bagaimana kita bisa melewati ini?" Victoria berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, karena keluarga Akar sudah mencurigaimu. Kamu tidak akan bisa lulus ujian ini. Tapi ada satu hal, putri kalian ada di tanganmu. Simpan kartu truf-truf ini. Mungkin akan berguna di masa depan. Jangan berpisah dengan keluarga Akar untuk saat ini. Jaga anak-anakmu di Amerika Serikat. Keluarga Akar tidak akan meninggalkan Aurus Hill dalam waktu singkat. Mereka mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk putus denganmu." Jamie berkata dengan hormat, "Bawahan patuh." Saat ini, setelah Charlie menguasai metode menyembunyikan aura, dia pergi ke Scarlet Pinnacle Villa untuk menjemput Vera dan pergi ke bandara bersama. Setelah tiba Villa Scarlet Pinnacle, Logan, Emmet, Tuan Raven, dan seorang wanita tua yang tampak berusia sekitar 70 tahun sudah menunggu dengan hormat di luar gerbang villa. Melihat Charlie keluar dari mobil, keempatnya bergegas maju dan menunggu dengan hormat di luar pintu mobil. Charlie mendorong pintu dan turun dari mobil. Mereka berempat membuat kesepakatan, membungkuk pada Charlie pada saat yang sama, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Charlie tertangkap basah oleh mereka berempat, dan dengan cepat berkata, "Kalian tidak harus begitu sopan. Panggil saja aku Charlie." Saat dia berbicara, dia memandang wanita tua di samping Logan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu pasti Nyonya Carrick, kan?" Istri Logan mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya kekasih Logan, Sofia Molina. Logan memberi saya pil peremajaan yang diberikan Tuan Wade tadi malam. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Wade atas restunya." Begitu dia selesai berbicara,
Sofia ingin berlutut. Charlie hendak menghentikannya. Tetapi Logan berdiri di antara mereka berdua. Lalu berkata dengan hormat, Tuan Wade, Nona sudah berpesan. Kalau Anda tidak menerima dengan tulus, kami akan kehilangan berkah. Charlie mengatupkan bibirnya. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi menahan diri. Meskipun usia gabungan keempat orang tua ini hampir 400 tahun. Mereka selalu menganggap kata-kata Vera sebagai standar di hati mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Vera adalah mentor hidup mereka. Dan mereka akan percaya dan melakukan apa yang dikatakan Vera. Oleh karena itu, jika apa yang mereka katakan berbeda dengan Vera, maka mereka pasti akan memilih untuk mendengarkan Vera. Tak berdaya, Charlie hanya bisa membiarkan wanita tua itu berlutut untuk berterima kasih padanya. Setelah dia bangun, Charlie berkata, ngomong-ngomong, apakah Nona Lavore sudah siap? Logan berkata, Tuan Wade, Nona berpesan. Setelah Anda di sini, silakan datang ke halamannya yang lain. Charlie sedang terburu-buru. Dia mengira Vera akan langsung turun dan keduanya siap pergi ke bandara bersama. Tetapi Vera ingin dia naik. Namun, dia tidak memiliki pemikiran atau pendapat lain. Jika Vera memintanya untuk naik, maka dia akan naik. Segera, dia mengira mereka berempat menangkupkan tangan dan berjalan ke halaman atas. Saat ini, Vera masih membuat teh di halaman. Sebelum Charlie masuk, dia bisa mencium aroma teh yang berasal dari halaman. Dia mengetuk pintu dengan ringan, dan mendengar suara Vera dari halaman. Tuanku, silakan masuk. Charlie mendorong membuka pintu. Vera mengenakan kaos putih Gucci kebesaran, dipasangkan dengan celana pendek klasik LV, dan sepasang sandal kulit Hermes di kakinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah rambutnya dikeriting menjadi gelombang besar, membuatnya tampak lebih muda dan modis. Dengan sedikit menawan. Bab 5727. Dan Vera, yang kali ini berdandan, sedang duduk di depan kompor membuat teh. Pemandangan itu membuat Charlie merasa sedikit tidak harmonis. Charlie sedikit terkejut saat ini. Bagaimanapun, Vera selalu menjadi gadis yang sangat cantik secara klasik dalam kesannya. Bahkan mengenakan seragam sekolah atau kaos musim panas, sulit untuk menyembunyikan kecantikan klasiknya. Yang sama sekali berbeda dari citranya saat ini. Ini seperti dua orang yang berbeda. Melihat wajah Charlie yang terkejut, Vera tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Apakah pakaianku ini membuatmu takut, Tuan Muda? Charlie tersenyum. Memang benar aku tidak mengerti. Ini sepertinya bukan gayamu. Vera mengerutkan kening dan tersenyum. Menuangkan teh untuk Charlie. Dan berkata, lagi pula, aku akan keluar untuk menunjukkan wajahku. Akan lebih aman kalau menyamar. Saat dia mengatakan itu, Vera berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Muda, aku meminta seseorang menyiapkan baju untuk Tuan Muda. Apakah kamu ingin mengganti pakaian, Tuan Muda? Charlie bertanya sambil bertanya, kamu menyiapkan pakaian untukku? Vera berkata sambil tersenyum, penampilanku saat ini sangat berbeda dengan Tuan Muda. Kalau kita berdua pergi bersama, mungkin akan membuat orang merasa sedikit tidak cocok. Charlie tersenyum dan berkata, saya mendengarkan persuasi orang untuk makan makanan lengkap. Karena Nona Lavore telah menyiapkannya untuk saya akan mengganti pakaian. Vera tersipu cantik, dan berkata dengan malu-malu, Tuanku, silakan masuk bersamaku. Charlie mengikuti Vera ke dalam ruangan. Lalu Vera mengambil tas belanja dari meja dan menyerahkannya kepada Charlie. Dia bertanya dengan lembut, apakah Tuan membutuhkan pelayan untuk mengganti pakaian? Charlie sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengubah tangannya dan berkata, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Vera mengangguk dengan sedikit kecewa, dan berkata, kalau begitu Tuan Muda, pergilah ke atas untuk mengganti pakaian. Aku menunggu di bawah, kalau memerlukan bantuan dariku, silakan hubungi kapan saja. Charlie berpikir bahwa tidak perlu bantuan untuk mengganti pakaian, dan dia tidak cacat. Namun dia tetap tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu saya akan pergi. Lantai atas adalah kamar kerja Vera. Kamar kerja memancarkan aroma samar yang sama dengan tubuh Vera, yang membuat Charlie merasa sedikit pusing. Charlie secara tidak sadar mengingat pengalamannya dibantu tidur oleh Vera saat dirinya terluka parah. Dia merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak.
Dengan cepat mengeluarkan pakaian yang telah disiapkan Vera untuk dia ganti. Setelah mengeluarkan pakaiannya, dia menyadari bahwa Vera telah menyiapkan pasangan pakaian yang sama untuk dirinya. Pakaian di tangan Charlie juga merupakan kaos Gucci yang besar, celana pendek LV bermotif klasik, dan sandal Hermes dengan gaya yang sama. Memikirkannya, Vera ingin mereka berdua menyamar sebagai sepasang kekasih dan pergi ke selatan Yunan. Namun, Charlie tidak terlalu kecewa. Relatif lebih masuk akal bagi pria dan wanita untuk pergi keluar dan berpura-pura menjadi pasangan. Kali ini, mereka akan bertemu Victoria, master terkuat yang Charlie kenal saat ini. Ini juga lebih aman, jadi Charlie segera mengganti bajunya dan turun. Ketika Vera melihat Charlie menuruni tangga, bahkan alis dan matanya melengkung dengan gembira. Meskipun Charlie berusia 28 tahun, dia dilemahkan dengan aura. Dia tampak seperti pria muda berusia awal 20-an. Ditambah dengan pakaian yang relatif tren ini, tidak ada yang akan merugikannya sebagai pelajar. Semakin Vera memandang Charlie, semakin bahagia hatinya. Dia selalu merasa ada keharmonisan yang tak terlukiskan di antara mereka berdua dalam pakaian pasangan. Charlie mendatangi Vera, melihatnya tersipu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Lavore, apakah kamu menyiapkan pakaian ini? Atau Tuan Carrick dan yang lainnya? Vera berkata dengan malu-malu. Aku meminta mereka untuk menyiapkannya. Saat dia mengatakan itu, Vera dengan cepat menjelaskan. Saya merasa bahwa hubungan antara aku dan Tuan Muda ditentukan oleh bagaimana hubungan antara aku dan Tuan Muda akan terungkap saat pergi ke selatan Yunan. Dengan Tuan Muda kali ini, kiat terlihat serasi. Charlie tidak terlalu menyarankan. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, setelah kamu dan aku pergi, kita bisa bertindak sebagai pasangan di depan orang luar. Vera menggigit bibir bawah pelan, dan berkata dengan sedikit rasa malu. Karena kita berakting sebagai pasangan, haruskah Tuan Muda memikirkan nama yang cocok untuk saya? Siapa namamu? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa namamu? Vera ragu-ragu sejenak, lalu tersipu dan berkata, saya pikir pasangan muda saat ini saling memanggil sayang. Atau saling memanggil suami istri atau semacamnya. Charlie berkata dengan malu-malu. Ini, atau Nona Lavore dapat memutuskan. Kamu sudah makan lebih banyak garam daripada aku makan nasi. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Vera memutar matanya, dan bertanya, Tuan Muda, aku orang tua yang telah mengubah cara hidupnya. Tidak, tidak, Charlie mengangkat tangannya dan melambai bersama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bersumpah, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa bahwa, Nona Lavore, kamu memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku di semua aspek. Dan saya di depan kamu. Saya tidak akan mempermainkan. Saya hanya akan melakukan apa yang kamu katakan. Vera menginjak kakinya dengan cemas, dan berkata tanpa malu, saya hidup lebih lama dari anakku. Tetapi saya tidak memiliki pengalaman dalam hubungan antara pria dan wanita. Tidak seperti kamu. Kamu sudah menikah dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada diriku sendiri. Charlie tidak bisa menahan desahan karena malu, dan berkata, kita berdua adalah orang cacat yang bertemu orang cacat. Jangan katakan siapa yang memiliki kaki dan kaki yang baik. Mari kita berjalan bersama dengan dukungan. Bab 5728. Kata-kata Charlie membuat alis Vera bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya mengerti sesuatu, tapi dia sengaja tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia melupakan masalah itu dan berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Karena Tuan Muda tidak dapat mengambil keputusan, biarkan aku menjadi keluarga. Lagi pula, dia mengurungnya untuk berpikir sejenak, dan berkata, di zaman kuno, aku pasti akan memanggil putra sebagai suami. Tetapi sekarang tidak ada yang memanggilmu seperti itu. Kamu dan aku berpura-pura menjadi kekasih daripada suami dan istri. Jadi aku bisa disebut kekasihmu. Bagaimana kalau kamu memanggilku sayangku? Setelah mengatakan ini, Vera terengah-engah. Wajahnya yang cantik memerah. Dan dia menatap Charlie dengan cemas. Karena takut Charlie akan menolak atau tidak puas. Charlie tidak terlalu tampil. Berpura-pura menjadi pasangan. Bahkan mengenakan pakaian pasangan. Itu normal untuk menyebut diri pasangan. Sepertinya tidak pantas memanggil dengan nama saat pergi keluar. Jadi dia mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, sayang, kan? Oke, lakukan seperti ini. Kemudian,
Charlie membayangkan. Maka kamu harus ingat, jangan mengucapkan kata hamba di depan orang lain. Kita sekarang berada di era modern. Nama lama tidak digunakan. Kalau kamu mengutarakan di luar, orang yang tidak tahu akan mengira saya punya hobi khusus. Vera menjulurkan lidahnya dan berkata tanpa yakin, Tuan Muda, saya telah mengalami semua hal dari masa lalu hingga era modern. Saya tahu apa yang dikatakan Tuan Muda, dan selain itu, saya belum pernah berbicara seperti ini selama ratusan tahun. Setelah meninggalkan halaman ini, saya akan menyesuaikan diri. Itu bagus. Charlie mengangguk, lalu melihat waktu, dan berkata, sudah larut, ayo pergi. Oke, Vera mengangguk, dan berkata kepada Charlie, Tuanku, setelah meninggalkan pintu ini, aku akan memanggilmu sayangku. Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, selama kamu tidak takut dengan lelucon 4 orang tua di bawah, kamu bisa memanggil begitu. Vera langsung tersipu dan berkata, salah. Yang aku maksud adalah setelah meninggalkan Scarlet Pinnacle Villa. Charlie menenangkan kepalanya tanpa daya. Oke, ayo cepat pergi. Mereka masih menunggu di bawah. Mungkin menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Oke, Vera mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan, tunggu saya di luar pintu sebentar. Saya akan datang setelah mempersembahkan sebatang dupa kepada ayah. Charlie langsung setuju, dan kemudian meninggalkan ruangan sendirian. Vera menunggu Charlie keluar, dan kemudian dia datang ke tablet spiritual ayah Elijah. Dia mengambil 3 batang dupa dengan tangan batu gioknya yang ramping, dan menyalakannya dengan hati-hati. Masukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, lalu berlutut di kasur di depan tablet spiritual. Mengatupkan kedua tangannya, dan memeluk dirinya sendiri dengan suara yang sangat rendah. Ayah, Vera ingin menikah dengan suami. Oh tidak. Vera membuat kesalahan ketika memasuki drama. Vera akan kembali ke selatan Yunan dengan Tuan Muda Wade. Saya harap kamu roh di surga, mengantarkan Vera dan Tuan Muda untuk kembali dengan selamat. Dan juga berharap Tuan Muda bisa mendapatkan keinginannya. Setelah mengatakan itu, dia bersujud 3 kali ke tablet roh, lalu berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Charlie menunggu di halaman. Ketika melihat Vera keluar, dia tersenyum, dan keduanya berjalan bersama dari halaman lain di lantai atas. Di bawah, 4 lelaki tua adalah kucing di aula di lantai pertama, membungkukkan kepala dan melihat ke atas tangga. Ketika Tuan Raven melihat keduanya keluar dengan pakaian pasangan, dia sangat terkejut. Dia berkata, oh, Tuan Wade dan Nyonya Wade benar-benar berbakat dan cantik. Pasangan yang serasi. Emmet memandangi mereka berdua dan bertanya-tanya. Decai, di antara kita bertiga, kamu telah bersama wanita itu untuk waktu yang lama. Dalam 90 tahun terakhir, apakah kamu pernah melihat wanita itu tersenyum seperti ini? Bukankah ini seperti rasa malu di buku pelajaran? Pada saat ini, Vera sedang berjalan di samping Charlie dengan senyum kekanak-kanakan di wajahnya. Dan terlihat jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Lihatlah waktu yang lama, dan setiap kali melihatnya, alis dan matanya akan menekuk seperti daun willow yang tertiup angin. Namun, Vera dalam kesan mereka bertiga, meskipun dia juga suka tertawa, selalu merupakan tipe yang tidak berperasaan, suka bermain dan mendominasi. Kata centil dan pemalu tidak cocok dengan Vera selama ratusan tahun. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa Nona juga memiliki sisi yang feminin dan pemalu. Logan memandang Vera yang mendekat dari jarak jauh, dan mau tidak mau menghela napas dengan senyum di wajahnya. Nona pasti lebih cantik jika dia mengenakan gaun pengantin atau siwhe. Emmet mengulurkan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, Nona terlihat terlalu muda. Gadis-gadis sudah menikah di usia 20-an dan 30-an sekarang. Nona sepertinya belum lulus SMA. Mengenakan gaun pengantin mungkin kurang cocok. Istri Logan menyampaikan dan mengingatkan. Kalian bertiga, jika kalian ingin bergosip, setidaknya tunggu sampai Nona dan Tuan Wade pergi. Tuan Wade memiliki kekuatan yang besar. Jika dia mendengarkannya, dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentangmu. Logan buru-buru berkata kepada 2 lainnya, diam, tunggu sampai Nona dan Tuan Wade pergi. 2 lainnya mengatupkan mulut. Mereka berpura-pura bukan siapa-siapa, dan melihat ke sekeliling aula. Bab 5729. Setelah Charlie dan Vera masuk,
Mereka berpura-pura maju, bersama dengan istri Logan. Mereka berkata dengan penuh hormat, "Halo Nona, Tuan Wade." Senyum malu-malu Vera baru saja menghilang, diganti dengan keseriusan seperti orang tua. Dan dia berkata, "Tuan Wade dan saya akan berangkat untuk perjalanan ke Yunan Selatan. Dan kalian akan menjaga tempat ini. Ingat, tidak ada yang diizinkan naik." Logan berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Nona, saya akan mengatur semuanya." Vera mengangguk, lalu menatap Emmet lagi, dan berkata dengan tenang, "Tuan Sansor, aku tidak melakukan apa-apa tadi malam. Aku meramalmu, kehancuranmu telah dipatahkan oleh Tuan Wade, dan di sana tidak akan ada perubahan dalam 20 atau 30 tahun mendatang. Kamu bisa bernapas lega, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di East Cliff. Kamu bisa kembali menghadapinya dengan percaya diri. Dan kamu tidak perlu menghabiskan waktu di sini." Vera tahu bahwa jalan Emmet berbeda dari jalan orang lain, yang berarti akan sulit baginya untuk memiliki hak mutlak untuk memilih secara mandiri. Jika dia lama berlari keluar, mungkin seseorang dari East Cliff akan keluar untuk tempatnya. Emmet juga mengetahui situasi dirinya. Dia menghela nafas dan berkata, "Nona, sejujurnya, saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk diri saya sendiri. Sekarang setelah saya lebih tua, saya tidak ingin menahannya lagi. Istri saya pergi lebih awal, dan ketiga anak saya juga masih sangat kecil. Di seluruh bagian dunia, akan sangat membosankan untuk kembali ke East Cliff sendirian untuk tinggal di antara tembok tinggi. Jika Anda mengizinkan saya ingin tinggal di sini sebentar, dan saya juga dapat mengejar ketinggalan dengan dua saudara saya ketika aku masih kecil." Vera berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa tinggal di sini. Ayo lakukan ini dulu. Kamu bisa membuat pengaturan yang masuk akal, dan aku tidak akan mengirimkanmu." Emmet menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Nona, jangan khawatirkan saya. Mari kita sibuk dengan Tuan Wade secepat mungkin." Vera sedikit mengangguk, dan berkata kepada mereka yang berempati, "Kalau begitu, Tuan Wade dan aku akan pergi dulu." Keempatnya buru-buru mengirim keduanya ke halaman. Melihat Charlie dan Vera duduk di mobil satu di kiri dan satu di kanan, dan melihat mereka menuruni gunung, mereka merasa lega. Di dalam mobil, Charlie fokus mengemudi, sementara Vera di dekatnya tersipu karena suatu alasan. Dia memandang Charlie dari sudut matanya, melihat keluar jendela, ragu-ragu lagi dan lagi. Kemudian dia bertanya dengan malu-malu, "Sayang, berapa lama kita bisa sampai ke bandara?" Charlie berkata dengan santai, "Setengah jam." Vera tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya dengan marah, "Bukankah tuan muda itu harus memanggilku sayangku?" Charlie terbatuk 2 kali, dan bertanya padanya, "Tidak ada orang lain di sini. Apakah kamu benar-benar ingin menyebutmu begitu?" Vera merasa dirugikan dan berkata, "Saya sudah setuju dengan tuan muda sebelumnya." Charlie segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, tepati janjimu." Lagi pula, dia menyesuaikan diri dan berkata, "Sayang, kita akan tiba di bandara setengah jam lagi." Vera malu tersenyum malu dan manis, dan berkata dengan riang, "Jadi, terima kasih sayangku." Puas, Vera mau tidak mau melihat tangan kiri Charlie memegang setir, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, bukankah kamu memakai cincin yang kuberikan padamu saat kamu keluar?" Charlie berkata dengan santai, "Mengapa aku harus memakainya? Pemilik cincin itu adalah ayahmu, bukan aku. Aku pergi bersamamu, dan itu akan tetap menyelamatkanku padamu jika ada bahaya. Kalau kita benar-benar bertemu Victoria, lalu mungkinkah dia terjebak dalam serangga dan tidak bisa menerbangkan gunung Uzinya? Saya khawatir dia bisa mendapatkan cincin itu secara gratis. Lebih baik tidak memakainya daripada melakukan ini." Charlie berkata lagi, "Victoria menginginkan cincinmu bahkan dalam mimpinya. Kalau kita tidak membawanya, bahkan jika Victoria benar-benar menangkap kita, kita masih memiliki modal untuk menegosiasikan kebutuhannya." Vera mengangguk dan berkata, "Sayangku, kamu berpikir lebih komprehensif. Aku tidak pernah memikirkan hal ini." Setengah jam kemudian, keduanya tiba di bandara. Charlie memarkir mobilnya. Begitu dia keluar dari mobil, Vera maju ke depan dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Charlie. Terlihat sangat mesra. Charlie sedikit terkejut. Sebelum dia bisa berbicara,
Vera berkata, semua pasangan berpegangan tangan seperti ini, kan? Oh, Charlie mengerti bahwa dia berpura-pura menjadi pasangannya. Dia mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Vera tidak bisa menahan tawa saat menaiki pesawat. Untuk mencegah kru curiga, haruskah aku juga memegang lenganmu? Charlie mengangguk dan berkata, tidak masalah, lihat saja. Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Pada perangkat lunak penerbangan versi berbayar, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pesawat Victoria telah terbang di atas Selandia Baru, dan jaraknya sudah sangat dekat dengan Melbourne. Saat ditahan oleh Vera, Charlie melihat ke telepon dan berkata dengan suara rendah, pesawat Victoria telah turun. Rupanya pasti akan mendarat di Melbourne dan mengisi bahan bakar. Seluruh perjalanan akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Diperkirakan akan lepas landas pada waktu yang sama dengannya. Mengingat dia akan ke Myanmar dulu. Kita punya banyak waktu. Bahkan kita bisa buru-buru sambil main. Vera sedikit mengangguk dan menghela nafas. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Saat tiba di Yunnan Selatan, semuanya akan sesuai dengan pengaturanmu. Bab 5730. Sepasang kekasih yang mengenakan pakaian trendy dan memakai merek terkenal selesai menaiki pesawat bergandengan tangan di lorong VIP. Lalu masuk ke kendaraan komersial untuk VIP di bandara bergandengan tangan. Di mata orang luar, kedua orang ini pastilah pasangan generasi kedua yang kaya. Mereka tidak hanya mengenakan merek-merek terkenal, tetapi juga mereka akan menghabiskan ratusan ribu penerbangan saat mereka pergi jalan-jalan. Namun, ini juga penyamaran terbaik Charlie dan Vera. Dengan keadaan Charlie saat ini, tidak ada yang akan meragukannya jika dia baru berusia 20 tahun. Jika dia bertemu langsung dengan seorang kenalan di lorong, dia mungkin tidak dikenal oleh siapapun. Keduanya naik ke pesawat, dan kru memandu mereka ke kabin yang luas. Vera langsung mengabaikan 2 kursi independen kelas 1 di depan, dan menarik Charlie ke belakang sambil dengan genit berkata, sayang, aku ingin duduk bersama. Di bagian belakang terdapat jok double side by side tanpa sandaran tangan di bagian tengah yang merupakan jok sofa double standar. Begitu Vera naik ke pesawat, dia menyukai 2 kursi ini. Charlie tentu saja serius bekerja sama dalam peran itu. Dia mengangguk berulang kali. Karena kamu ingin duduk bersama, maka duduklah bersama. Vera berhenti dan berkata dengan serius, kamu lupa memanggilku sayang. Charlie terkejut dengan keseriusannya, dan berkata dengan canggung, ada seseorang di sampingku. Pramugari di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut dan cekikikan. Menurutnya, 2 anak muda di depannya adalah kekasih standar yang sedang jatuh cinta, tanpa ada pelanggaran. Vera tidak peduli dengan pramugari di sebelahnya, dan berkata dengan sangat serius, nama panggilan dimaksudkan untuk dipanggil di depan orang. Ini untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Kalau kamu hanya memanggilku sayang secara pribadi, tapi tetap denganku di depan orang jauh, itu berarti kamu makan apa yang ada di mangkuk. Dan kamu masih memikirkan apa yang ada di dalam panci. Pramugari di sebelahnya mau tak mau mengacungkan jempol pada Vera. Melihat Vera sering masuk ke pertunjukan, Charlie berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi rekan satu tim babi untuk menahannya. Dia memasang wajah lamanya dan berkata dengan tulus, sayang, kamu benar. Vera tersipu cantik, mengangguk puas, dan berkata dengan serius, di masa depan, kamu harus ingat. Semakin kamu berada di luar, semakin kamu harus ceroboh denganku, sehingga tidak ada wanita lain yang memikirkanmu. Dan tidak ada pria lain yang akan peduli padaku. Ini disebut mendeklarasikan kedamaian. Charlie mengangguk lagi dan lagi. Kamu benar-benar sayangku. Setelah itu, dia melihat pramugari di sana, dan memerintahkan, Nona, tolong tuangkan segelas air untuk bayiku. Dia pasti haus setelah banyak bicara. Pramugari tidak bisa menahan tawa, dan dengan cepat berkata, Tuan, Nona, tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan minuman untuk kalian berdua. Vera memberi Charlie pandangan kosong, dan mengundang, apakah aku terlalu banyak berbicara? Lihat pukulan kecilku. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada Charlie 2 kali. Pramugari itu penuh dengan rasa iri. Menurutnya, cara pasangan ini menggiurkan adalah reaksi paling otentik antar kekasih. Ketika pramugari pergi ke dapur di kabin depan, Vera menjulurkan lidahnya pada Charlie.
lalu duduk di sebelah Charlie, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah aktingku bagus?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan serius, "Bagus. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah menjalin hubungan, aku benar-benar tidak percaya. Saya merasa kamu sangat jelas." Vera malu dan cemas. "Aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Tapi setidaknya aku sudah menonton film dan drama televisi. Bukankah menggoda dan memarahi adalah kejadian umum dalam drama romantis?" "Ya, Charlie mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, pesawat perlahan-lahan didorong keluar dari hangar. Charlie mengembalikan topik dan berkata dengan suara rendah, "Kita akan mendarat dalam 2 jam lebih. Menyewa mobil untuk pergi ke Dali segera setelah mendarat. Apakah kamu masih ingat lokasi makam ayahmu?" Vera menahan senyumnya, dan berkata, "Makam ayahku berada di timur Laut Erhai. Saya telah melihat peta dan foto satelit. Tempat itu sekarang berganti nama menjadi Suanglang." Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa peta, dan berkata, "Suanglang sedikit lebih dekat ke Lijiang. Jaraknya sekitar 1,5 jam setelah turun dari pesawat." Vera mengangguk sedikit, dan berkata, "Makam pakaian ayah ada di gunung di timur Laut Suanglang. Ratusan tahun telah berlalu. Aku tidak tahu seperti apa sekarang." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu meninggalkan batu nisan?" "Ya," Vera berkata. "Awalnya, saya meminta seseorang untuk mengukir tablet batu dan menguburkan pakaiannya sepanjang hidupnya dengan ibu saya. Tapi saya tidak tahu apakah saya masih dapat menginstalnya." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah ibumu juga dimakamkan di sana?" Vera berkata, "Awalnya. Tetapi sebelum saya meninggalkan Dali, saya takut Victoria akan menghancurkan jenazah orang tua saya. Saya mengkremasi jenazah ibu saya dan menguburnya di pole dengan abu ayah saya." Charlie mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu mari kita mencari cara untuk menemukan makam ayahmu dulu. Lalu lihat mengatur bagaimana beberapa pengawasan, dan berusaha untuk menangkap penampilan Victoria ketika dia pergi. Setelah bersiap-siap, jangan menunggu Victoria datang. Saya akan menemani kamu ke pole langsung untuk memberi penghormatan kepada orang tuamu." Vera memandang Charlie dan berkata dengan serius, "Tuanku, Victoria pada dasarnya mudah curiga. Mungkin dia akan berdandan atau bahkan mengubah penampilan kali ini. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan fotonya, jangan kecewa." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.